Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa Talenti TV SD Muhammadiyah 21 yang berbahagia, alhamdulillah hari ini gawe SD Muhammadiyah 21 yakni seleksi jalur khusus tahfidz Al-Quran juz 30 berjalan dengan lancar dan sukses. Tadi kita sudah bincang-bincang dengan para peserta yang lulus seleksi. Kita sudah bincang-bincang banyak hal terkait dengan kesiapan anak-anak sehingga mereka bisa lulus. Kemudian hari ini kita bincang-bincang tentang Al-Quran dengan para ustadz Dewan Juri. Kebetulan hari ini bisa hadir di studio. Yang pertama Ustadz Muhammad Nahdi Fahmi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Beliau ini adalah instruktur tilawati Surabaya. Kemudian spesialnya beliau ini adalah Kepala Sekolah Khairun Nas, Kepala Sekolah para tahfidz Al-Quran. Nah, jadi nanti kita bisa menggali banyak kepada beliau bagaimana tip-tip supaya kita cepat menghafal Al-Quran dan selalu bersemangat bersama Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua hadir Ustadz Abdullah Izin Husni. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah beliau ini adalah sama instruktur tilawati Surabaya dan guru tahfidz SMP Muhammadiyah 5 Kota Surabaya. Baik Ustadz, langsung saja. Yang pertama mungkin untuk Ustadz Abdullah Izin Husni, bagaimana kesan-kesan menguji anak-anak TKB yang notabene mereka masih kecil-kecil, lucu-lucu ketika menyambung ayat, kemudian mengulang kembali itu, apakah ada kesan-kesan yang menginspirasi untuk anak-anak kita yang ada di rumah? Baik, yang saya hormati Bapak dan Ibu dan para ustadz yang dirahmati Allah, terkait dengan kesan-kesan yang saya dapat ambil dari program yang baru saja kita laksanakan, sangat baik, sangat bagus sekali program ini dalam rangka menumbuhkan kecintaan anak didik kita dan juga para orang tua untuk mencintai Al-Quran, dan juga bisa memotivasi kita semuanya, khususnya para wali murid dan juga para siswa untuk senantiasa mencintai Al-Quran dan bisa melatih juga mental mereka untuk berani maju ke depan dalam membaca Al-Quran. Mungkin itu kesan-kesan saya, dan program ini sangat bagus dan perlu dilanjutkan dan eksistensinya perlu dipertahankan. Al-Quran ini kan Al-Quran kitab suci kita. Seyogianya kita semuanya mencintai Al-Quran. Kira-kira dalam pandangan Ustadz Abdul Izin, bagaimana cara mencintai Al-Quran, kemudian kenapa kita harus mencintai Al-Quran? Bagaimana cara mencintai Al-Quran, ya? Mungkin yang perlu kita ketahui dulu tentang kenapa kita harus mencintai Al-Quran. Al-Quran ini merupakan kalamullah, firman Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad, Nabi kita,
menyampaikan kepada kita. Dan Al-Quran ini merupakan mukjizat yang sangat luar biasa dan bisa bertahan sampai kiamat. Selain itu, kenapa kita harus mencintai Al-Quran? Karena Al-Quran itu merupakan pedoman kita, petunjuk kita, penerang kita dalam hidup. Nah, ibarat kalau kita membeli elektronik itu pasti ada kitabnya, ada buku petunjuknya. Sama dengan kita sebagai manusia juga diciptakan ke dunia ini juga ada buku petunjuknya, yaitu Al-Quran. Apabila kita mengikuti Al-Quran, maka insya Allah akan selamat di dunia dan akhirat. Dan ketika kita menjauhi Al-Quran, nah insya Allah sebaliknya yang terjadi. Maka oleh karena itu, itulah alasan kenapa kita harus mencintai Al-Quran. Selain dengan cinta Al-Quran, kita akan selamat, akan selamat. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mencintai Al-Quran dan tidak mengamalkannya, akan tersesat ya. Begitu. Oke, baik. Terima kasih untuk Ustadz Abdul Izin Husni. Untuk berikutnya kita menggali informasi terkait dengan Al-Quran kepada Ustadz Muhammad Nadi Fahmi, Kepala Sekolah Tahfidz Al-Quran. Tentu sudah banyak para tahfidz yang sudah ditelurkan, ya, sudah menjadi hafidh-hafidhah dari sekolah Khairun Nas. Oleh karena itu, barangkali dari Ustadz Muhammad Nadi Fahmi bisa memberikan tips bagaimana cara menghafal Al-Quran dan bersemangat, dan juga bisa menjaganya dengan baik. Kadang-kadang hafalnya cepat, jaganya ini yang kesulitan. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama, saya terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan untuk menjadi salah satu penguji tahfidz di program PPDB di SD Muhammadiyah 21 Surabaya, yang alhamdulillah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Dan kesan-kesan yang saya dapat dari ujian tahfidz tadi, anak-anak termotivasi dalam Al-Qur'annya, kemudian banyak anak-anak yang ingin belajar Al-Qur'an atau menghafalkan Al-Qur'an lebih banyak lagi yang harus dihafalkan. Kemudian alhamdulillah saya juga salah seorang kepala sekolah di SMA Tahfidz Khairun Nas, yang mana beberapa santri kami juga sudah banyak hafalannya. Alhamdulillah ada yang 30 juz juga. Alhamdulillah. Dan sudah kami ujikan sekali duduk juga, begitu. Dan untuk tips-tips yang agar mereka itu mempunyai semangat dalam menghafal, yang pertama memang yang disampaikan oleh Ustadz Zain tadi, kita harus mencintai Al-Quran terlebih dahulu. Harus cinta dulu dengan Al-Quran. Setelah cinta dengan Al-Quran, kita luruskan niat untuk menghafal Al-Quran. Niat kita untuk menghafal Al-Quran lillahi ta'ala. Kemudian untuk menjaga hafalan sendiri, di sekolah kami kita adakan murojaah yang harus dilakukan setiap hari, dan itu bisa dilakukan sehari itu sebanyak sampai 5 kali murojaah. 5 kali murojaah. Nggak bosan itu para santrinya itu? Alhamdulillah ada yang bosan, ada yang enggak gitu. Ya itu yang atasi bosannya itu gimana Ustadz itu? Nah, untuk mengatasi bosan itu sendiri, kita di asrama atau di pesantren itu satu mudabir atau pendamping asrama itu memegang 8-10 santri. Jadi maksimal ya Ustadz ya? Itu ya Ustadz ya? Iya, jadi sehari semalam ya itu mudabirnya begitu, pendampingnya ya itu. Sehingga mudabir itu tahu persis kondisi anak-anak, permasalahannya seperti apa, kemudian motivasi yang harus diberikan ke anak itu seperti apa.
Sehingga ketika anak-anak menghafal terus kemudian ada waktu-waktu yang bosan, terus kemudian ada waktu-waktu yang girohnya menurun begitu. Jadi pendamping ini selalu mendampingi, memotivasi anak, kemudian memberikan arahan kepada anak, serta supaya anak tersebut selalu Al-Quran yang dinomorsatukan. Karena kita juga mempunyai program tahasus di SMA kami itu, jadi kelas 1 itu adalah program tahasus yang mana target kita adalah 10 juz. 10 juz dalam waktu 1 tahun. Betul. Dan program kami anak masuk mulai dari tahun pertama sampai lulus 3 tahun itu adalah 15 juz minimal begitu. Harapannya begitu. Cuman karena memang kondisi dari kemampuan anak itu berbeda-beda, maka kemudian ketika lulus banyak ya yang mencapai target, kemudian ada juga yang tidak mencapai target karena sesuai dengan kemampuan anak. Artinya di sini untuk menghafal Al-Quran sendiri, tipsnya supaya tidak gampang lupa adalah murojaah, dan murojaah. Itu adalah tips yang tidak bisa diganggu gugat begitu. Artinya itu sudah harus dilakukan kalau mati bagi betul penghafal Al-Quran. Karena kalau tidak murojaah, ya akhirnya akan terbengkalai dan lupa. Kita juga pernah melakukan pembelajaran online yang kemudian murojaah itu hanya 1 kali sampai 2 kali dalam sehari. Walhasil dari anak-anak didik kami ternyata banyak yang lupa dari hafalannya, kemudian dari yang 15 juz cuman 5 juz, ada yang 7 juz seperti itu. Karena memang pendampingan tidak secara langsung gitu ya Ustaz ya. Betul sekali. Jadi pendampingan tidak secara langsung, kemudian murojaah juga tidak intens. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami bersama bahwasanya murojaah adalah harga mati untuk penghafal Al-Quran. Mungkin itu tips-tips untuk penghafal Al-Quran yang bisa saya berikan. Baik Ustaz, barangkali nanti untuk menambah motivasi bagi pecinta Al-Quran, menghafal Al-Quran, agar mereka mengetahui bahwa para pecinta Al-Quran itu kedudukannya sangat mulia. Nah, kira-kira kedudukannya penghafal Al-Quran dalam pandangan manusia, dalam pandangan Allah itu seperti apa? Penghafal Al-Quran adalah anak yang terpilih ya, kalau menurut saya terpilih oleh Allah untuk menghafalkan kalam-kalam Allah, sehingga kemudian anak-anak penghafal Al-Quran ini juga bisa memberikan mahkota terbaik untuk orang tuanya nanti kelak ketika mereka sudah berada di surga. Jadi derajatnya sangat tinggi sekali dan bisa memberikan suatu syafaat kepada orang tuanya, memberikan mahkotanya kepada orang tuanya kelak di surga. Luar biasa ya Ustaz. Luar biasa sekali. Berarti nanti kalau sudah memberikan mahkota di surga, ya berarti ke surganya kan sudah pasti berarti Ustaz ya? Insya Allah. Ya kan sudah mendapatkan mahkota. Oh iya Ustaz, barangkali ada faktor umur enggak untuk menghafal Quran? Barangkali umur sekian itu sangat sulit menghafal, atau sudah dewasa, gimana itu? Iya. Kalau menurut saya sendiri untuk belajar atau menghafal Quran itu tidak mengenal usia ya. Tidak mengenal usia. Kapanpun kita bisa belajar, kapanpun kita bisa mencari ilmu, dan itu adalah kewajiban untuk setiap muslim dan muslimah begitu ya. Yang diwajibkan menuntut ilmu mulai sejak dalam kandungan sampai ke liang lahat. Nah, itu mungkin yang bisa menjadi pedoman kita bersama, bahwasanya menuntut ilmu itu tidak memandang umur. Berapapun umur kita, insya Allah semuanya, termasuk menghafal Al-Quran, insya Allah kita semuanya bisa. Cuman kemauan saja mau atau enggak begitu. Kadang-kadang karena pekerjaan, karena kesibukan, atau kadang-kadang lupa bahwa kewajiban menuntut ilmu dari buaya sampai liang lahat. Dikiranya sampai nikah, setelah bekerja lupa dengan ilmu lagi. Iya. Baik Ustaz, mungkin untuk yang terakhir, baik kepada Ustaz Abdul Izin maupun Ustaz Nadif Fahmi, memberikan closing statement, pesan-pesan khusus baik kepada para penghafal Al-Quran maupun yang belum mencintai Al-Quran, sehingga bagaimana bisa
mau bersemangat menghafal Al-Quran. Baik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas, qalu man ya Rasulullah, hum ahlul Quran wa khawasatuh. Jadi Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Kemudian para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Kemudian dijawab sama Rasulullah, mereka adalah ahlul Quran dan hamba-hamba pilihannya. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya Allah memiliki keluarga. Jadi ahlul Quran itu adalah keluarga Allah. Apabila kita dekat dengan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, kemudian mengamalkan isi Al-Quran, maka oleh Allah dianggap oleh keluarganya. Begitu tinggi sekali kedudukan para pecinta Al-Quran. Masya Allah ya. Jadi mungkin itu bisa menjadi motivasi kita semuanya untuk menjadi ahlul Quran, sehingga kita dianggap keluarga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah dianggap keluarga, insya Allah apapun yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dikabulkan ahlinya. Kita jadi ahlinya keluarganya presiden aja mungkin sudah bangga, apalagi yang menciptakan presiden. Betul Ustaz. Ya. Karena sudah menjadi keluarga gitu. Keluarga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa memotivasi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Ustaz Nadif Fahmi untuk pesan ke terutama anak-anak usia dini, anak-anak kita di SD, supaya punya motivasi dan semangat, pesan untuk mereka gimana? Baik, terima kasih. Untuk motivasi anak-anak kita yang ada di SD, jangan patah semangat karena kalian di sekolah dasar itu masih baru memulai pendidikan yang ke jenjang-jenjang yang berikutnya. Maka dari mulai SD inilah kalian harus belajar terus semangat supaya nanti di jenjang berikutnya bisa mencapai apa yang kalian cita-citakan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Matur suwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih para pemirsa di studio maupun di rumah channel Talent TV SD Muhammadiyah 21. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Abdul Izin, kemudian Ustadz Muhammad Nadif Fahmi yang telah menemani kita berbincang-bincang, memberikan ilmu yang luar biasa terkait dengan bagaimana kita mencintai Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkannya, dan menjaganya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi sudah beliau sampaikan, kita menjadi ahlinya keluarganya Allah, kemudian kita akan mendapatkan syafaat, dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan tentang mencintai dan menghafal Al-Quran. Baik, tetap semangat dan jangan lupa bersemangat dalam belajar, baik belajar ilmu agama, ilmu umum, dan semuanya bareng-bareng kita mengembangkan diri menjadi manusia yang berguna untuk diri kita, keluarga kita, maupun masyarakat di sekitar kita. Lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Nadif Fahmi, Ustadz Abdul Izin, dan Bu Miftah yang telah menemani kami selama acara ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.